Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal A. 27 ayat 1, B. 27 ayat 2, C. 29 ayat 1, D. 30 ayat 1, E. 31 ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Soal berikutnya, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum termasuk hak asasi A. Politik, B. Pribadi, C. Ekonomi, D. Sosial, E. Hukum. Jawaban yang benar adalah A. Politik. Hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak politik di Indonesia memperoleh dasar konstitusional peraturannya di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan ditunjukkan dengan A. Pembunuhan terhadap etnis tertentu, B. Menusuk fisik atau material, C. Menghancurkan kelompok tertentu, D. Pemindahan terhadap etnik tertentu, E. Perbudakan dan perdagangan manusia. Jawaban yang benar adalah E. Perbudakan dan perdagangan manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hak yang paling asasi adalah kebebasan memeluk agama yang diyakininya karena bersumber pada martabat manusia sebagai A. Makhluk Tuhan, B. Makhluk individu, C. Makhluk politik, D. Makhluk sosial, E. Makhluk hidup. Jawaban yang benar adalah A. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan. Pernyataan hak asasi universal terdapat pada salah satu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi A. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai saat yang berbahagia. B. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. C. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. D. Didorong keinginan luhur untuk berkehidupan berbangsa yang bebas. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan pembangunan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk tindakan pemerintah untuk memenuhi hak warga negara mendapat pendidikan melalui A. Membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak yang pandai, B. Memberikan bekal keterampilan wirausaha bagi peserta didik, C. Menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di sekolah-sekolah favorit, D. Menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, E. Pemerintah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional di ibu kota negara. Jawaban yang benar adalah D. Menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar 550 triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Kewajiban terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat adalah A. Membaca peraturan yang berlaku, B.
mempelajari peraturan dalam masyarakat. C. Mematuhi peraturan dengan rasa tanggung jawab. D. Menunjukkan rasa bangga terhadap norma kepada masyarakat. E. Mencatat setiap peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Mematuhi peraturan dengan rasa tanggung jawab. Sebagai warga negara, sudah seharusnya kita mengetahui dan memahami apa saja hak serta kewajiban kita, dikarenakan hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 hingga 34. Untuk itu, kewajiban terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat, maka kita harus mematuhi peraturan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab. Hak warga negara sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Berserikat dan berkumpul. B. Memilih agama yang diyakini. C. Memilih pekerjaan sesuai minat. D. Memberikan suara dalam pemilu. E. Melaksanakan politik bebas aktif. Jawaban yang benar adalah A. Berserikat dan berkumpul. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pemilihan umum merupakan partisipasi warga negara dalam bidang A. Hukum, B. Ekonomi, C. Ideologi, D. Politik, E. Pertahanan dan keamanan. Jawaban yang benar adalah D. Politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 448 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, serta perhitungan secara cepat hasil pemilu. Perhatikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berikut. 1. Pasal 1 ayat 2. 2. Pasal 6A ayat 1. 3. Pasal 18 ayat 3. 4. Pasal 27 ayat 2. 5. Pasal 31 ayat 1. Pertanyaannya, hak warga negara dalam bidang politik ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, yaitu pasal 1 ayat 2, lalu pasal 6A ayat 1, dan pasal 18 ayat 3. Kerusuhan yang timbul akibat kegiatan unjuk rasa yang menunjukkan cara penuaian hak yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut tidak menjunjung tinggi nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan Indonesia, D. Permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah D. Permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkah laku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat. Sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka dalam memakai nilai-nilai permusyawaratan perwakilan, aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah perwakilan. Hak seorang peserta didik adalah A. Mendapatkan pengajaran, B. Mengerjakan PR di rumah, C. Mendengarkan nasihat guru, D. Mengikuti upacara bendera, E. Mengenakan seragam sesuai ketentuan. Jawaban yang benar adalah A. Mendapatkan pengajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan makna pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Salah satu yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Hal tersebut tercermin dalam pasal A. 27 ayat 2, B. 29 ayat 2, C. 31 ayat 1, D. 32 ayat 2, E. 34 ayat 1. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 29 ayat 2.
Bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah A. Sikap intoleran, B. Sikap egois, C. Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, D. Minimnya sosialisasi peraturan, E. Penyalahgunaan kekuasaan. Jawaban yang benar adalah D. Minimnya sosialisasi peraturan. Faktor eksternal adalah penyebabnya dari luar. Faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat diidentifikasikan diantaranya adalah minimnya sosialisasi peraturan dan terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Orang bijak taat pajak. Slogan tersebut menunjukkan kewajiban warga negara di bidang A. Hukum, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang benar adalah C. Ekonomi. Dalam situs resmi Dirjen Pajak, slogan orang bijak taat pajak dapat berarti sebagai negara yang terus berkembang. Indonesia masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan negara, sementara dana pajak adalah satu-satunya sumber dana. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa bisa karena terbiasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.